Dari urusan bikin urusan kabel-kabel kok bisa ke urusan pesawat-pesawat gitu. Apapun masalah di bandara, masalahnya ada di Angkasa Pura, padahal bukan gitu ya. Mulai hari ini saya bilang, kalau ada masalah di Angkasa Pura II, tunjuk saja mukanya di Rut AP2. Emang kemana sama Bang Said itu, Bang? Ya sama, kalau kayak abang punya rumah, Iya. dipakai untuk kos-kosan, Iya. ya kan bukan berarti kalau orang ngekos di rumah terus kemudian dia jadi memiliki rumah itu. Sharing the pain, sharing the gain. Iya. Anak Medan, biar tahu nanti kau. Senggol Bang. Halo warga Senggol, saya Aries Tuningga dan kali ini kita akan senggol-senggol sesuatu yang memang menyenggol publik dan sudah senggol juga oleh media-media, bahkan sudah dijadikan topik menarik di berbagai isu-isu di negara kita. Dan kali ini siapa lagi kalau bukan mengenai Angkasa Pura, dan tentunya nanti kita senggol juga mengenai Kuala Namu. Dan udah tahu kan siapa bosnya? Bang Muhammad Awaludin. Selamat siang, Bang. Siang bang, sehat ya bang ya? Siap, sama nih. Nah ini kita mau tanya-tanya lu nih, Bang Awaludin nih kok bisa sampai ke Angkasa Pura gitu, ngurusin penerbangan di Indonesia yang banyak banget, ngurusin bandara yang kerennya bukan main gitu ya. Soekarno-Hatta yang sekarang udah bagus banget. Nah ini Bang, kok bisa gitu abang tuh? Abang sebelumnya kan katanya di Telkom gitu. Dari urusan bikin urusan kabel-kabel kok bisa ke urusan pesawat-pesawat gitu. Ya jadi bener bang, saya 25 tahun di Telkom. 25 tahun? 25 tahun, saya terakhir Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia. Oke. Nah, terus kemudian dapat penugasan dari Kementerian BUMN untuk ke AP2. Tapi buat saya sama loh bang. Karena begini ya, ngurusin telekomunikasi itu kan ngurusin traffic. Oke. Di transportasi udara ini ngurusin traffic. Traffic juga gitu ya? Jadi ilmunya tuh ilmu traffic management. Oh, traffic management. Ya, cuma kalau di Telkom, trafficnya itu kan ada traffic suara, traffic data, sama traffic multimedia, video gitu betul. kan bang. Tapi kalau di Angkasa Pura II, ini traffic orang, traffic barang, kargo gitu. Nah, problemnya kan kalau di Angkasa Pura ini kan begitu traffic orang, tentunya yang komplain kalau ada apa-apa orang gitu kan? Iya betul. Lebih banyak orangnya gitu daripada kalau di telekomunikasi. Iya, kalau di Telkom gampang bang. Kalau sinyal jelek kan yang disalahin kan operator seluler ya kan. Tapi kalau di bandara kantong kreseknya ketinggalan bang. Wah itu panjang urusannya itu. Nggak rumit bang. Berpindah dari satu tempat yang memang urusan telekomunikasi tiba-tiba ini. Oh iya, tapi kalau dibilang rumit ya memang di Angkasa Pura II tuh operasionalnya lebih tinggi. Oke. Operasional lebih tinggi, terus disiplin operasinya harus betul-betul kuat. Iya. Nah itulah makanya SOP, standar protokol dan sebagainya itu harus benar-benar karena itu harus menjiwai. Iya. Nah tapi saya ngambil filsafatnya itu 3 bang. Iya. Karena bekerja tuh buat saya sekolah. Gitu. Oke. Jadi kalau saya sempat 25 tahun di Telkom tuh ya sekolah saya 25 tahun di bidang telekomunikasi kan. Oke. Nah sekarang di Angkasa Pura II. Jadi saya sekolah lagi, belajar lagi. Belajar lagi. Wah betul-betul exciting kan. Oke. Dan ada dua hal lagi yang menurut saya kalau kita ingin kemudian masuk serius, menjiwai. Jadi satu memang didukung oleh kompetensi, Bang. Kompetensi. Terus yang kedua memang passion kita gitu loh. Passion kita harus di situ. Jadi semua di passion kan atau memang harus di situ? Iya, memang begitu. Kalau tidak kita cuma sekedar dapat tugas doang. Kita cuma kerja ya karena kita dapat pokoknya SK. Selesai tugas gitu aja ya? Iya, selesai tugas karena berdasarkan SK selesai. Tapi nggak ada gairahnya, passionnya nggak ada gitu. Nah, tapi yang paling akhir tuh memang pada dasarnya tuh ya apalagi kalau sudah ditunjuk jadi direktur utama gitu Bang ya, CEO gitu, ada purpose gitu, ada mission yang memang sebenarnya harus dikerjakan. Dicapai gitu ya. Dan itu kan kita dapat mandat dari pemegang saham kan, dari Pak Menteri kita dapat mandat. Nah, ini yang kemudian harus diolah dengan berbagai kepentingan. Nah, ini kan Bang, lu abang di Telkom ya? Berarti dulu dari teknik dong kuliahnya? Iya, aku teknik elektro, Bang. Elektro? Iya. Ini kok banyak sekali sih orang BUMN nih, orang teknik dirut-dirutnya? Iya, iya. Oh, bukan dari manajemen ekonomi gitu ya? Mungkin karena orang teknik tuh
terstruktur, terus simple gitu Iya. kan. Terus dia harus decision making prosesnya terbiasa. Terlatih begitu cepat. Problem solvingnya tinggi. Jadi dan di bisnis kan kadang-kadang begitu kan Bang. Iya. Harus cepat gitu. Harus cepat. Karena cepat itu kan berhubungan sama momentum dan opportunity. Dan orang teknik itu biasanya cari masalah mana langsung selesaikan gitu ya. Iya. Jadi maksud Abang kalau yang ekonomi enggak gitu Bang ya? Enggak, karena Enggak gitu. orang teknik, Abang kan juga orang teknik. Iya. Jadi root cause analysis-nya tuh udah terbiasa. Tuh. Iya. Jadi kayak flowchart gitu ya. Dek gitu ya. Jadi ada urutannya jelas gitu ya. Walaupun kadang-kadang flow-nya kita belokin dikit. Dibelokin dikit gitu ya. Jadi bukan berarti orang ekonomi nggak begitu Bang ya? Enggak gitu ya. Iya, ini karena karena bidang tugas itu menurut saya sih apalagi udah posisi-posisi senior manajemen itu kan sebenarnya lebih kepada tadi itu kan kompetensinya. Tapi yang Bang, sebenarnya tinggi. orang udah di level atas Abang itu kan sangat harus kuat ya di finance-nya itu. Gimana Bang? Abang belajar gimana itu? Kebetulan aku waktu di Telkom Bang, dapat rezeki sekolah di sekolah Telkom aku. S2 aku MBA gitu. Di Antwerp di Belgium kan. Ya terus kemudian ya alhamdulillah masih bisa lanjut lagi sekolah lagi di manajemen strategik gitu. Ya yang nyuruh kan senior juga. Jadi artinya ya udah kita bekerja berkarya dan belajar itu jadi satu gitu Bang. Jadi dimanapun kita harus belajar gitu Bang ya. Betul. Baru kalau ada kesempatan untuk nambah ilmu ditambah gitu ya. Jangan ditolak. Gitu jangan kemudian ditunda. Kadang-kadang banyak orang Bang takut Bang kalau nanti aku sekolah nanti karirku kan tertinggal. Betul, nih. Gitu. Dan saya pernah merasakan itu. Tapi kan ujungnya akhirnya kan saya kembalikan yang di atas lah Bang. Betul. Rezeki, jabatan ya sudah. Tapi kalau dapat ilmu baru kan berarti penerapannya kan, itu ya. Itu harus usaha sendiri kita karena lah kan ada kan belajarlah sampai ke negeri Cina dan itu ya memang itu usaha effort kita sendiri. Kita ya kalau tidak kita hilang kesempatan peluang dan sebagainya itu. Jadi warga Senggol, jadi kalau mau jadi karirnya bagus nih, ini udah jelas ya bahwa kita harus menjadikan tempat kita kerja itu tempat pembelajaran baru. Betul. Kemudian ketika belajar baru kita harus punya kompetensi dan punya passion. Habis itu dimanapun kita berada, kalau ada kesempatan untuk belajar ya belajar gitu. Jadilah fast learner. Dan saya waktu ditugasin di AP2 kan ilmu traffic transportasi kan nggak ada Bang. Nah ya belajar, yang belajar kan banyak dari teman, dari kolega, atasan, dari tim kita, banyak sekali Bang. Jadi Abang juga belajar loh di level-level bawah juga Abang belajar. Sangat, dan kita harus turun ke bawah langsung kan. Gimana nemuin kawan-kawan itu mereka di bawah, kalau kita nggak turun, kan otomatis Bang. Betul. Jadi kita turun sekaligus kita turba gitu kan. Kita juga belajar, diskusi, sekaligus juga banyak dapat masukan. Nah, Angkasa Pura ini Bang, di mana aja ya? Kebetulan kami kan Angkasa Pura 2 Bang, wilayah barat. Seluruh Sumatera dari Aceh sampai Lampung itu wilayah kita lah. Kita ada 20 bandara portofolio kita. Terus kita di Kalimantan, Palangkaraya sama Pontianak. Sampai situ ya, tengahnya. Di Jawa kita Soekarno-Hatta lah udah pasti kan. Terus kemudian Bandung. Terus kemudian Halim. Kemudian kami juga baru mengoperasikan bandara baru di Purbalingga. Ya. Bekerjasama dengan TNI AU. Dan terakhir itu di ujungnya di Banyuwangi. Lompat dong? Lompat. Tapi kan itu cerita dulu Bang, katanya Barat dan Timur. Sekarang udah teknologi. Nggak kenal lagi tuh ya? Iya. Kok bisa pengaturan area traffic dibatasin dengan wilayah Barat Timur? Teknologi kan sekarang udah ada satelit, udah ada fiber optik, udah transmisinya. Sebenarnya bukan wilayah nggak ada masalah lagi? Nggak ada masalah. Borderless selama kendali dan pengaturannya bisa kita lakukan dengan sangat efisien. Jadi 20 ya, 20 bandara. 20 bandara. Itu penumpangnya Bang dulu waktu kita normal itu berapa total, berapa juta itu ya? Paling puncak 2018 Bang. 113 juta traffic passengers. Dan setahun? Iya, setahun. Jadi kalau kita bicara traffic itu adalah incoming outgoing di dalam satu bandara. Itu penumpang. Kalau pesawat hampir 1 juta pergerakannya. 1 juta pergerakan? 1 juta. Jadi kalau kita bagi sehari 365 hari sekitar 3.000 dong? Betul. 3.000? Iya.
Itu seluruh bandara kita. Seluruh bandara? Iya. Soekarno-Hatta itu Bang, pada saat 2018 yang aku cerita tadi, Iya. itu setiap hari nggak kurang 1.200 take off landing. Iya, makanya dulu kita suka asal ini lama tuh mendarat jangan lama terbang gitu ya. Karena runway-nya kan baru 2 waktu itu Bang. Oke. Sekarang ketiga. Ketiga gitu. Iya. Oke, tapi itu juga itu yang membuat memang karena traffic tinggi itu ya. Betul. Jadi pengaturan di sisi udara itu juga harus disesuaikan dengan pengaturan di sisi terminal. Iya, iya. Terus bagaimana kemudian pergerakan maskapai. Iya. Wah, macam-macam. Nah, kompleksitasnya tinggi. tapi kadang-kadang orang suka salah, Bang. Oh, ini kalau gitu yang ngatur traffic penerbangan turun naik itu Angkasa Pura atau siapa nih? Nah, itu. Nah. Jadi ekosistem bandara kita tuh saya menyebutnya ada 4A, Bang. Ya. Jadi ada airport operator kita, Ya. Angkasa Pura 2, Angkasa Pura 1 ya. Oke. Ada airnav system provider. Ya. Airnav tuh dia tugasnya di air traffic control ATC gitu. Iya. Terus yang ketiga airline Oke. operator. Soekarno-Hatta itu pada saat kondisinya lagi tadi 2018 Normal itu? Iya, itu 56 sampai 60 maskapai domestik dan internasional ya Bang. Ya sekarang sedang agak terkontraksi lah. Nah, Iya. yang terakhir itu yang kita sebut dengan authorities. Authorities itu lembaga otoritas. Oke. Ada kantor otoritas bandara, Iya. ada CIQ. CIQ itu Custom Immigration Karantin. Oke. Karantina aja ada 3. Bang. Heeh. Karantina kesehatan yang sekarang jadi Betul. jadi tumpuan kita Tumpuan. kan? Betul, KKP. Baru ini karantina tumbuhan, karantina ikan. Hewan. Iya. Terus kemudian belum lagi ground handling operatornya. Beda lagi. Beda lagi. Belum lagi bapak-bapak TNI Polri kita. Iya, iya, iya. Kenapa Bang? Karena bandara itu masuk di dalam supervisi pertahanan negara. Oke. Makanya kadang-kadang orang salah ya. Apapun masalah di bandara, masalahnya ada di Angkasa Pura, padahal bukan gitu ya. Itu kita terima Bang, itu kita terima. Itu kita harus terima karena memang menurut saya di luar konteks regulator yang mengatur ya Bang. Iya. Operator bandara memang harus ngambil peran Ya, sebagai ya. leading sector. Ya, leading Karena sector. kalau enggak Siapa yang ngelit gitu ya? Iya. Apapun ya udahlah, terimalah itu ya. betul, kita harus terima tapi terus. itu bagus menurut saya gini Iya. Bang. Jadi nanti itu entry point untuk berdiskusi dengan seluruh komunitas tadi, Iya. stakeholder tadi. Oke. Nah, warga Senggol, ini biar tahu nih. Kan ini jelas ya. Nggak mau lepas dari tanggung jawab, padahal bukan tanggung jawabnya sendiri nih. Iya, harus. Harus begitu Bang ya? Harus. Leader itu tidak hanya sekedar leader, tapi dia juga berani tanggung jawab. Walaupun bukan tanggung jawab dia, tapi harus ambil tanggung jawab. Iya. Supaya selesaikan masalah itu ya Bang? saya tegaskan Bang. Supaya selesaikan masalah ya? Iya betul. Saya kumpulin pernah 2018 karena kan selalu suka lempar-lemparan kan. Betul. Saya bilang mulai hari ini waktu itu 2018 tuh. Ya. Mulai hari ini saya bilang kalau ada masalah di Angkasa Pura 2, tunjuk saja mukanya di Rut AP2. Di Oke. Soekarno-Hatta misalnya. Iya, supaya jelas gampang kan, Bang. Iya, iya. Kalau iya. enggak nanti oh itu maskapai untuk Oh, itu ini gitu ya. Iya, akhirnya juga nggak ada solusi kan. Betul. Tapi kalau yang disalahin di Rut AP2 kan saya bisa menggunakan Iya. kewenangan saya Untuk otoritas menyelesaikan masalah itu semua. Untuk menyelesaikan masalah itu, untuk berkoordinasi. Karena ini Bang ya, kita ngejarnya problem solving ya. Betul. Betul. Makanya harus Karena itu. kalau tidak, dia akan Berulang menggulung, lagi. menggulung berulang Oke. jadi sesuatu yang tidak ada solusi. Oke. Kita bukan mau jadi yang terbaik, Bang, tapi berusaha untuk terus lebih baik gitu. Oke. Oke, warga Senggol, kita nanti akan bahas lagi yang lebih seru supaya kita bisa lebih jauh membahas dengan Bang Awaludin. Ayo, warga Senggol. Senggol Bang. Nah ini Bang, yang kita mau senggol nih, Iya, Bang. yang lagi rame ini, Kuala Namo. Masih Kuala Namo ya, Bang? Kuala Namo nih, Kuala Namo. tiba-tiba. Emang kenal sama Bang Said dulu Bang? Kenal. Pernah ngajak ngopi? Pernah ketemu berapa kali diskusi dulu waktu Iya, iya. beliau Salesman ya? masih aktif Iya. ya. Terus kemudian dia tidak aktif juga pernah. Kok waktu Beliau komisaris ya? Beliau kan pelanggan kita di bandara, Bang. Oh iya betul. Dan kita ya artinya masukan-masukan apapun kan buat kita, Kita terima kan, gitu. kita terima. Iya. Yang bagus kita terima. Kalau yang kurang ya kita usulkan Diluruskan. diluruskan. Nah ini Bang, gimana sebenarnya Kuala Namo ini, gimana sih ceritanya Kuala Namo? Apa sih sampai binatangnya sampai dibilang orang dijual dan sebagainya? Gimana sih gitu? Ya, saya ceritakan dikit ya, Bang. Silakan Bang. Bandara Internasional Kuala Namu ini bandara terbesar kedua bagi Angkasa Pura II. Angkasa Pura II. Posisinya di Indonesia Barat, di Pulau Paling ujung Sumatera, gitu di ya? ujung, di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Secara letak geografis, Bang, paten itu. Oke.
Geografis. Karena apa? Karena mungkin Bang Arya pernah dengar ya, bagaimana kawasan sekitar dulu Ya. kita pernah dengar ada kawasan Indonesia, Malaysia, Thailand, Ya. Growth Triangle. Mungkin Bang Arya juga pernah dengar kawasan Singapura, Johor Riau, Betul. Sijori. Sumatera Utara punya peran sentral. Dan Sumatera Utara adalah penduduk dengan populasi terbesar Ya, di Sumatera. Iya, betul. Kalau sekarang mungkin sudah mendekati hampir 15 juta lah, Iya, kurang lebih seperti betul. itu. Nah, artinya secara letak geografis dan status demografi itu sangat strategis. Itu dulu, Bang. Dia punya akses ke kawasan ekonomi khusus. Iya. Kemudian akses transportasinya udah tersambung dengan tol Sumatera. Oke. Itu cita-cita lama pada Iya. saat tahun 2000 cerita tol Sumatera sudah ada, dan Iya. di era Pak Jokowi ini kan kemudian Tercapai itu. tercapai, tersambung walaupun belum semua, tapi Ya. proses sedang berlangsung. Nah, bagaimana dengan kondisi bandaranya? Bandaranya tadi aku bilang 2018, Bang, itu sama dengan kondisi seperti Angkasa Pura II, dia paling tinggi pada saat itu untuk Bandara Kuala Namu. Hampir mendekati 11 juta. Hanya trafficnya itu 90% domestik, Bang. 10% internasional. Internasional. Betul. Dan di situ adalah tadi, jadi kita nggak dapat manfaat secara geografis yang Padahal sangat strategis. sangat strategis. Oke. Dan rute internasionalnya pun, kalau Bang Arya tahu, cuma 2, Bang. Satu Penang. ke Singapura, ya sama ke Malaysia. Iya, Malaysia. Ke Penang ataupun ke Kuala Kuala Lumpur. Lumpur, kan gitu Iya, aja. iya. Jadi dia hanya meng-create 1 juta dari 90%-nya domestik. Jadi artinya nggak imbang. Terus kita mau nyebut, di dalam master plan kita kan, Bandara Nasional Kuala Namu ini kan dia adalah hub regional di barat dan sebagainya. Belum terjadi, Bang. Kenapa? Karena trafficnya kita nggak bisa create besar. Walaupun hari itu pernah dibuka juga oleh Garuda sampai ke London gitu. Nggak Ya, pengaruh tapi juga. kan ke London, tapi juga transit di Nederland, Iya, kan, iya. di Schiphol dan sebagainya. Tapi kan itu untuk fungsi Kecil lah. transit. Iya. Jadi padahal sebenarnya ada kawasan lagi yang lebih besar yang sebenarnya kita nggak tangkep. Asia Selatan. Asia Selatan. Populasi yang begitu besar. Keterhubungan secara kultural, keterhubungan secara bisnis dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi, Bang. Oke. Mungkin Bang Arya pernah berapa kali di Singapura ya, di Changi, kalau pas lagi transit malam mau kemana gitu, kan kita lihat ya, mohon maaf, banyak Iya, banyak orang India. ya yang geletak-geletakan. Iya. Kenapa? Karena memang dicari rute-rute penerbangan yang murah, Bang, Oke. dengan menggunakan low cost carrier-nya dia. Oke. Dan itu red eye flight namanya. Oh, jadi dia transitnya, Bang? ya? Transit doang dia. Transit dia. Tapi Oke. transitnya dipilihin jamnya yang nggak orang Nggak ada suka gitu ya. Iya. Jam 12 malam, 1 pagi, jam 2 pagi gitu ya. Betul. Dan itu Tetap masuk barang itu ya? Tetap masuk penumpangnya? Bayar mahal. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita bisa menyediakan alternatif itu. Jadi sebenarnya kalau nanti ini kita berlanjut nih ngobrolnya tentang ke depan Kuala Namu akan bisa menjadi global airport hub. Iya. Khawatir kawan ini, Bang. Oh, Singapura, Malaysia usah Iya, khawatir gitu. ya? Betul. Karena secara Iya, posisi geografis Iya. lebih dekat kan. Iya, ke Asia Selatan lebih dekat. Betul. Dan Betul. kita bisa menyediakan dengan alternatif cost yang jauh. Apalagi di Medan banyak makanan India, Bang. Iya. Kampungnya pun Kamu ya. Jadi dia merasa rumah sendiri gitu ya. Iya, betul. Nggak, itu artinya kita menangkap opportunity. Opportunity. Nah, ini sekarang kita ngomong seriusnya nih. Iya. Buat kita memulai strategic partnership itu ide yang sudah cukup lama. Oke. Arahan dari Presiden, Iya. Menteri Perhubungan, Iya. Menteri BUMN, bagaimana kemudian benchmark pengelolaan bandara di banyak negara itu kan sudah sangat banyak Iya. contohnya. Dan Iya. kemudian konsep yang sederhana menurut dalam pemahaman kita orang-orang korporasi, apa Iya. itu? Unlocking the value. Iya. Jadi value bandara dan sebagainya kita unlock lah, Unlock. kita cari opportunity. Kemudian bagaimana implementasinya kita buat dalam konsep aset lease. Iya. Jadi asetnya disewakan. Oke. Kita nggak jual, lawang asetnya sudah punya kita. Iya. Dan tidak ada di dalam klausul kerjasama itu Iya. jual aset. Iya. Terus yang ketiga juga kita konsep Jadi nggak ada klausul jual aset. Tidak ada. Sederhananya disewakan gitu ya. disewakan aset lease. Aset Jadi lease. kemudian ya sama kalau kayak abang punya rumah Iya. dipakai untuk kos-kosan. Iya. Ya kan bukan berarti kalau orang ngekos di rumah terus kemudian dia jadi memiliki rumah itu. Ya. Lawang sertifikat masih di abang. Oke. Ya itu. Oke. Ya kalau dia bayar kan dia hanya karena dia perlu Betul. di situ. Nah yang ketiga ini kan konsep-konsep bisnis konsesi yang sebenarnya kita alihkan. Yang sebelumnya kita kelola sendiri, Iya. kemudian kita ajak partner Betul. untuk melakukan kegiatan konsesi tadi. Ya.
Sebenarnya itu di samping yang tadi untuk posisi sebagai ya kita ingin tadi. Mereka bayar berapa bang untuk sewa itu? Mereka bayar untuk uang masuk yang namanya upfront payment. Upfront payment. Upfront payment itu nilainya sendiri total. Iya. Itu kan kita bentuk joint venture. Betul. Kita 51%. Iya. Terus CGMR konsorsium partner kita itu 49%. dia 49%. Total yang harus dia bayar itu sebenarnya 3,24 triliun. Tapi 3,24 triliun itu kan di dalamnya ada posisi kita 51%. Iya. Yang porsinya dia saja yang 49% 1,58 triliun. Oke. Oke. Nah, 1,58 triliun itulah untuk mengambil porsi konsesi tadi yang sudah sebelumnya kita. Jadi bukan berarti ini adalah sahamnya aset ya, tapi saham untuk pengelolaan tadi. Untuk pengelolaan, untuk kerjasama. Jadi konsepnya bukan konsep kepemilikan, tapi konsep pengelolaan. Nah, setelah itu bang dia punya tanggung jawab nggak? Banyak. Nah. Jadi dia juga salah satunya, pertama dia harus nyetor upfront payment di depan kan. Iya, betul. Terus kemudian yang kedua, dia harus kontribusi revenue sharing bang. 19%. Oke. Revenue sharing, walaupun kita pemilik 51% ya. Iya. Tapi dalam konteks APA yang kita berikan mandat untuk ngelola tadi, itu perjanjiannya itu 19% harus disetor kepada Angkasa Pura II. Walaupun secara akuntansi 51% karena kita pemilik mayoritas, kita tetap yang konsolidasi. Oke. Jadi tercatatnya tetap konsolidasi masuk ke laporan keuangan AP2. AP2, oke. AP2. Jadi itu. Nah, terus yang ketiga, namanya prinsip usaha, ada induk usaha, ada anak usaha. Anak usaha untung nyetor dividen lah. Betul. Bayar dividen, dia nyetor dividen setiap tahun. Oke. Nah, yang juga paling penting bang, komitmen capex. Nah, bangun ya, dia harus bangun. Bangun. Nah, bangun itu udah dihitung untuk 25 tahun masa kerja, dia butuh capex itu, kita bersama ya, itu sekitar 56 triliun. 50 triliun. Sementara saya dengar asetnya Angkasa ya Kuala Namu cuma 5, sekian triliun. Iya, baru berarti 4 lebih lah. 10 kali lipat dong. Betul, kita akan eskalasi, tapi lebih. Biasanya kan selama ini kan kita self funding, Bang. Betul. Duit sendiri, ngutang sendiri, resiko sendiri. Betul. Kan gitu kan. Ini berbagi lah ya. Berbagi, sharing the risk, sharing the gain. Iya. Jadi sharing the pain, sharing the gain. Iya. Jadi 56 triliun itu apakah uang dia atau gabungan berdua? Gabungan berdua. Gabungan berdua. Porsi dia sendiri 27 triliun. Oke. Porsi yang dia sendiri 27 triliun. Iya, karena dia kan 49%. Betul. Dan nanti ini akan dibangun? Bangun. Yang apa saja? Apa saja? Gedung terminal. Oke. Kenapa? Karena gedung terminal sejak 2018, Bang, itu sudah ngelewatin kapasitas 8 juta. Memang kalau udah ke Bandara Kuala Namu kampung saya itu udah kayak di stasiun bus aja. Yang berangkat satu, hilangnya 3. Itu dia. Yang nganter Bang, dadah. Nangis dadah ya kan gitu lah, dulu kan begitu Bang. Abang ini tapi bus dibual-bualnya udah nggak ada. Nggak lagi. Dia udah stop di luar gitu. Oh, dibangun terminal lagi. Gedung terminal itu nanti sampai dengan akhir masa kerjasama kita akan jadikan kapasitasnya 65 juta. Sekarang berapa? 8 juta. Hah? Jadi kita akan naik hampir 8 kali lipat. 8 kali lipat? Iya. Wow. Oh besar. Wah. Bakal hebat lah kampungku itu ya. Oh iya, lawang runway-nya nanti jadi 2. Jadi 2? Ya kan sekarang runway-nya itu barat 1 kan. Terus kebayang saya 8 kali lipat 64 juta gitu lah, Bang. kapasitasnya. 25 tahun Bang. Kan populasi juga bertambah. Iya. Tapi kan besarnya bukan main nanti. Iya. Tapi kan kalau buat kita Bang, yang untuk 65 juta kan nggak besar kali lah. Kalau besar ini berapa besar? Terminal 3. Terminal 3? 25 juta. 25 juta. Nah, itu the best largest sekarang Terminal 3 25 kan? juta? Itu belum seberapa. Belum seberapa dia nanti? Iya, 2 kali lipat lebih lah. 3 kali lipat Bang? Ya, jadi nanti pengembangan terminal itu pun bukan dari terminal yang existing saja, dia akan juga ada kawasan lain yang dikembangkan. Anak Medan, biar tahu nanti kau. Ini terminalmu nanti, Kuala Namu itu 3 kali lipat daripada terminal 3-nya Soekarno-Hatta. Bayangkan, apa nggak bangga kita anak Medan nih kan? Iya nggak Bang? Iya, memang. Abang pasti cemburu kan, orang Palembang kan? Abang cemburu sama kami nanti. Aku juga nanti, aku besarkan juga. Nggak mau kalah makanya. Jangan cuma Medan. Tapi nggak bisa sebesar. Yang pertama Medan dulu. Nah di samping itu Bang, apa lagi Bang dikembangin? Runway kedua. Terus yang ketiga fasilitas pendukung. Oke. Terus kemudian kawasan yang sering kita bahas, yang kita cita-citakan, akan muncul kawasan Aerocity. Ya. Nah, Aerocity ini kita nggak bisa sendiri, Bang. Oke. Harus disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah pemerintah daerah. Oke. Makanya waktu Pak Gupsu cerita tentang bagaimana kita sampaikan tentang Aerocity,
kita juga udah lapor ke Pak Bupati Deli Serdang, Ya. beliau appreciate sama kita karena Oke. rencana-rencana pengembangan nanti kan akan sinkron dengan Betul. Jadi Kawasan. ini Aerocity Bang ya? Jadi Aerocity. bakal Aerocity pertama dong di Indonesia ini. betul, yang by design. By design biasanya. ya. Kalau yang lain kan Soekarno-Hatta kan itu nggak bakal iya, desain. Soekarno-Hatta kan karena memang Ya, kawasan. kawasan Tapi akhirnya kan terbangun jadi sendiri. kurang rapi, Iya, Bang. kurang rapi. Ini kan diatur dong tata ruangnya Ditata. apa semua akan Iya, bagus. betul. Karena sekarang kita ada kurang lebih. Kalau ya, gitu nggak mungkin lah ditolak sama gubernur kami sama Bupati Deli Serdang. Seneng kali lah dia Bang. Insya Allah Bang. Karena Kita ini udah kan lapor. bakal jadi bagus banget nanti. Betul. Jangan-jangan Medan kalah pula nanti dibanding itu. Aku nggak komen lah Bang. Nggak komen Bang. Nah ini kan bakal besar banget nanti. Iya, besar. Karena memang dasarnya sekarang kan udah di atas 1.400 hektar. Iya. Teman-teman PTPN pun udah siap Bang. Oke. Kalau kurang lagi lahan dia bilang Silakan. ada 2.000 hektar lagi. Kan situ kan kelilingnya Betul. kebun sawitnya PTPN. Waduh, ini takutnya Bang tiba-tiba banyak mafia tanah di sini. Ya, kalau 1.400 sudah kita. Udah di kita ya? Udah punya kita. Oke, nggak kiri kanannya bakal naik begitu Bang? Bakal besar? Bisa saja, karena Aerocity kan. Heeh. Karena Waduh, ini bahaya. Yang dengar podcast kita Bang nanti, waduh ini bakal berkembang nih. Beli tanah gitu ya. Itu konsekuensi. Konsekuensi ya, supply demand lah sebuah ya. supply demand dan itu Supply perkembangan demand. sebuah Ada kota ya. supply, ada demand, pasti datang Pasti datang supply. supply. Oke, mudah-mudahan mafia tanah nggak ada. Oke Bang, warga Senggol kita akan kembali lagi kan bahas lebih detail lagi mengenai ini. Yuk. Senggol Bang. Warga Senggol kita kembali lagi. Bang, kalau gini Bang, kira-kira daerah lain nanti yang bakal dimonetize seperti ini yang mana lagi kira-kira? Kemungkinan. Oh banyak Bang. Nah Banyak ya? ini juga sudah sejalan dengan perintah Pak Wamen 2, Pak Ya, Tiko. heeh. Dia bilang Pak Awal, AP2 itu sekarang sudah mulai membuat penataan segmentasi bandara. Oke. Mana bandara yang bisa dimonetizing dengan konteks strategic partnership tadi. Ya, nggak sama semua gitu ya. Betul. Mana bandara yang memang kategorinya sedang scale up, Ya. itu mungkin kamu harus pakai self funding. Iya. Tapi mana bandara yang kecil yang memang kemudian harus dicari cara lain. Oke. Kerja sama pemerintah, kemudian Oke. pihak ketiga yang Oke. lain. Nah, tapi kalau yang seperti Kuala Namu, misalnya Palembang, Iya. kemudian ya saya rasa di banyak bandara di Indonesia juga punya peluang yang sama kan seperti Bali, Iya. Surabaya, Oke. Makassar gitu. Jadi Oke. artinya kita harus open mind sekarang dengan cara baru. Iya. Konsep-konsep yang kemudian yang tadi saya singgung sedikit Iya. tentang bagaimana merecycling aset, Iya. kemudian muncul creating the values. Iya. Bahasanya Ini Pak bisa- Menteri, bahasanya Pak Wamen. Di sini ini saya memperkaya negara juga ya itu ya. Iya, karena Pasti kan, ya. karena kan kita nggak ngeluarin Uang. investasi yang begitu besar, Iya. tapi aset tetap milik AP2 Betul. dengan ya bahasanya dengan modal yang Iya. kita sekarang. Karena begini Bang, bandara itu menarik di beberapa perhitungan secara kalkulasi enterprise value Ya. itu nggak kurang bandara-bandara yang rame ya ukurannya. Saya punya data seperti Manchester Airport. Ya. Itu EBITDA multiple-nya bisa 25 kali. Bang. Wah. Nah, kita ngomong Kuala Namu, ya mungkin kita nggak terlalu muluk lah. Nah, coba Bang, itu bandara mana yang seperti di dunia? Apakah hampir semua begini ya pengelolaannya? Yang melakukan strategic partnership? Iya. Oh banyak Bang. Banyak. Saudi Arabia udah melakukan strategic Iya, partnership. Jeddah juga udah ya? Ya Jeddah kan, bandara Jeddah yang baru kan. Iya. Terus kemudian juga di kawasan Indo-China rata-rata mereka juga Begitu ya? di Filipina pun laut. udah ya? Filipina apalagi. Filipina itu dia sangat agresif di Ini artinya mengembangkan bandara tanpa pakai banyak uang negara gitu ya? betul. Di Indonesia kan udah duluan Bang ada. Lupa mungkin Abang. Labuan Bajo Bang. Oh, Labuan Bajo. Iya, kan itu program KPBU pemerintah. Iya. Dengan mitra asing juga. Oke, Changi oke. Airport Changi kan, Airport, dengan mitra lokal kita. Oke. Nah, cuma memang dia lebih kecil. Iya. Tapi lihat potensi dia kan, lihat potensi Ya, wisata bagus, wisata, oke gitu ya. Betul. Artinya konsep KPBU, konsep public-private partnership, Ya. konsep strategic partnership. Ini kan konsep-konsep yang tadi saya bilang, unlock the value, Iya. kemudian creating value creation, Ya. kemudian asset lease. Nah, ini kan kenapa gini Bang? Kenapa nggak pakai uang sendiri aja atau keluar sendiri? Apa nggak mampu? Oh, orang ngomong gitu. Ya kan ini opsi ya, pilihan Iya. banyak. Kalaupun kita mau pakai IPO juga bisa. Bisa gitu ya. Kan? Tapi ada dua yang lain yang tadi itu. Kenapa dua yang lain? Kita butuh traffic, Bang. Betul.
Kita butuh traffic. Kita nggak bisa meng-create traffic kalau kita nggak punya network. Network planningnya menjadi berkembang karena sekarang ada mitra yang dia menguasai di Asia Selatan. Betul. Masalah itu dan potensi besarnya ada gitu. Ya, betul. Yang kedua, expertise sharing, Bang. Oke. Expertise sharing ini kenapa? Ini kita jadikan satu benchmark ya. Saya punya cita-cita, harusnya kita bisa membuat sebuah standar benchmark global. Mana nih bandara yang kita kelola sendiri? Mana bandara yang kita kelola dengan pihak? Mana? Nanti dibandingin gitu ya? Bandingin. Betul. Dan kita harus terbuka loh kalau menilai, oh ini memang lebih bagus. Ya, saya lihat Bang, nggak hanya itu Bang, ada lu PTPN, kelapa sawit PTPN yang kerjasama Malaysia, ada kerjasama dengan Indonesia. Udah beda ya? Agak jauh beda. Nah, itulah. Ya itu artinya kita harus terbuka, kita juga. Tapi kita nggak akan beda kan Bang? Kita nggak akan beda. Betul. Nah ngomong-ngomong ini kan kayaknya kemajuan terus. Nah ini banyak keluhan Bang dari penumpang. Ini kenapa ini Angkasa Pura ini bandaranya panas gitu Panas sekarang? gitu Apa AC-nya dikecilin gitu? Mungkin bukan panas Bang, hangat Bang. Hangat. Oh itu ya? Lebih hangat lah gitu ya. Jadi nyaman gitu ya. Jadi gini, kita memang di pandemi ini, ya saya sampaikan aja ke Bang Arya. Iya. Memang kita melakukan cost leadership itu efisiensi cukup baik lah ya. Iya. Jadi yang kita tata itu kayak misalnya pagi subuh, mungkin chiller AC-nya kita kan nggak buka semua lah Bang. Betul. Tapi kemudian sudah mulai siang ya kita. Jadi memang di manajemen facilities-nya itu jadi lebih ini ya, lebih banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga melihat bagaimana kemudian program-program efisiensi itu kita juga bisa lakukan. Ya mohon maaf sekarang kayak kami misalnya Terminal 1 kan kami close down Bang. Iya. Ya kan kebayang Bang, kalau Terminal 1 dengan traffic yang masih sekarang, kita bukan mau memaksakan bahwa ngapain sok-sok jago lah gitu ya. Itu dia. Kalau memang cuma segitu kok, trafficnya nggak bisa dipaksa gitu ya. Hari ini traffic kita baru 60%. Oke. Dibandingkan 2019. Iya, 60%. Jadi tapi udah naik lompat jauh juga Bang ya? Iya, tapi kalau secara akumulasi dengan 2020, kita masih shortfall. Karena kan kalau 2020 kan Q1-nya kan masih normal. Masih normal. Ya, Januari, Februari, Maret kan. Baru April kan. Baru down. Ya. Kalau 2021 kan dia memang situasi full year-nya pandemi. Nah, tapi ada banyak yang kita pelajari seperti arahan Pak Menteri, Pak Wamen ya. Kalian harus merubah mindset baru di masa pandemi ini. Nah, ini yang kemudian kita tata. Jadi kayak jam operasi kita udah atur lagi. Udah nggak sama sekarang. Beda-beda. Ini cara bertahan kita lah ya. Betul, survival. Semua juga orang survival saat ini. Nggak ada yang nggak survival gitu ya. Betul. Jadi insya Allah 2022 awal ini kita udah masuk ke fase. Mudah-mudahan nggak ada serangan-serangan corona yang berikutnya ya. Mudah-mudahan Bang. Jadi warga Senggol jangan agak merasa wah ini nggak nyaman. Jangan. Ini kita mari kita hangat bersama-sama. Bukan apa-apa supaya tetap bisa jalan daripada nanti ada yang ini PHK lah, ada yang harus diefisienkan lebih manusia dan lainnya lah. Lebih bagus kita hangat tapi akhirnya semuanya aman dan survival. Oke Bang, terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Siap, Bang. Terima kasih Bang. Udah tahu juga kita mengenai perkembangannya Angkasa Pura dan bagaimana memonetize bandara dan tadi juga sudah Senggol mengenai Kuala Namu. Jadi warga Senggol, terima kasih dan ini semoga ini akan nantinya kita akan cari lagi nih isu-isu yang memang menyenggol BUMN dan bisa kita jawab supaya Senggol-Senggolan itu semakin jelas dan semakin terang benderang bagi kita semua. Yuk, warga Senggol.